Itu gue ya teman-teman ya, 10 tahun gue ngejalanin agensi namanya Inbound ID. Jualan sama company yang sama, Unilever. Pertama kali Inbound ID jadi agensi, kita dikasih campaign sama Unilever 20 biji. Semua yang teman-teman produknya Unilever kasih namanya, pasti gue pernah pegang Rinso, Pepsodent, Sariwangi, apapun itu gue pernah pegang. 20 biji gue pegang. 2011 itu dia bayar gue 20, nggak nyampe 18 juta. 2019 pas gue cabut dari company-nya, cuma naik jadi 24 juta. Terus gue pindah ke si Green Park Content, si anjing ini jualan 3,4 M. Gimana caranya gitu loh ya kan? Kan nggak mungkin cuma gara-gara gue pitchingnya sama bule, nggak mungkin karena itu dong. Ya kan? Tapi ada satu yang gue pelajarin. Cara mereka jualan, mereka nggak jualan seperti kita orang-orang SEO di Indonesia zaman dulu ya. Kita orang-orang SEO jualannya adalah, Pak technical SEO nih, terus kita capture dari Ahrefs, kita pindahin dari Screaming Pro, kita pindahin dari Semrush, masukin ke Seed. Gak ada mereka jualan seperti itu. Mereka kasih lihat, lu ada di sini, ini kompetitor lu, ini opportunities-nya, gue bisa bawa lu ke sini. Kalau lu sekarang segini revenue-nya, besok lu akan segini, besok lagi akan segini. Return on investment lu segini. Kita pernah nggak lihat pitching orang SEO seperti itu di sini? Kagak ada, coy. Orang-orang SEO di sini pitchingnya adalah, Pak, meta title-nya masih dibenerin, Pak, ininya masih in certain pace. Pada titik tertentu bisnis itu akan bilang, anjing gue nggak peduli sama itu. Gue pedulinya, gue bayar lu segini, baliknya jadi berapa? Bisnis itu akan bilangnya seperti itu, show me the money, man. Sementara orang-orang SEO di sini nggak bisa nunjukin itu. Itu dari point of view-nya orang agency ya. Dari sisinya perusahaan yang hire orang SEO pun sama menurut gue. At certain point mereka akan lihat gue gaji orang SEO sebesar ini, gue gaji orang SEO sebesar ini, gue gaji orang SEO sebesar ini, revenue gue naiknya berapa persen. Makanya jangan komplain kalau one day perusahaan itu butuh revenue yang dikorbanin orang-orang SEO duluan. Karena perusahaannya nggak bisa ngelihat hasil dari SEO terhadap pertumbuhan revenue mereka. Dan orang-orang SEO-nya santai-santai aja. Mereka juga nggak tahu arah, mereka juga nggak tahu proses, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak bisa nunjukin SEO-nya mereka kontribusinya terhadap bisnis seperti apa. And it's not gonna work, man, kalau kalian nggak berubah. Karena buat bisnis itu, show me the money. Kalau lu bisa nunjukin duitnya, gue kasih dulu berapapun. Makanya waktu gue di Green Park Content ngelihat quotation 3,4 M itu, 10 tahun gue kayaknya nggak ngelakuin apa-apa gue. Beneran, gue it's eye-opening gitu ya teman-teman ya. Dan itu menurut gue salah satu yang harus kita rubah ya, mindsetnya kita terhadap SEO ini seperti apa. Kalau talent SEO-nya melihat SEO hanya sebatas naikin ranking, hanya sebatas nambahin backlink, ya itu yang akan harganya teman-teman akan ada di situ. Gitu. The way people look at us, ya akan selalu sama dengan cara kita mempresentasikan diri kita gitu ya kan. Kalau kita mempresentasikan diri kita, Pak jalanin SEO 1 tahun 20 keyword ya Pak ya. Nanti saya bikin kontennya 20, backlinknya ada 50. Itu yang akan orang kasih harga sama teman-teman. Tapi kalau teman-teman bilang, Pak bisnis Bapak sekarang revenue-nya 2M. Website Bapak seperti ini, opportunities-nya ada di sini. Nanti kalau jalan SEO campaign, within 2 tahun revenue Bapak dari 2M naik jadi 10M. Bisnis Bapak jadi ada di sini, posisinya produk Bapak ada di sini. Harganya akan beda dong. Ya. Itu yang harus kita coba cari ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tanya apakah SEO akan mati? Enggak. Terlepas dari nanti ada SGE, sekarang udah muncul OpenAI, kemarin baru ngeluarin tuh prompt untuk video. Lihat nggak di Twitter? Ini kan? Makin gampang untuk orang create konten gitu ya. Tapi SEO akan selalu ada. Tapi cara pandang terhadap SEO-nya harus berubah. Ya. Ini yang barusan gue bilang ya. Business growth. Yang akan dilihat apa sih? Sebetulnya kebutuhannya. Bisnis butuh untuk bisa reach audience yang tepat. Tapi juga efisien. Yang kedua, bisnis butuh untuk bisa drive interest terhadap brand, terhadap produk, atau terhadap servisnya mereka. Bisnis butuh untuk bisa influence audience buying journey. Ya. Bisnis butuh untuk bisa maintain engagement dengan audiensnya. Baru yang terakhir adalah revenue. Dan SEO bisa banget loh support ini semua kebutuhan bisnis.
Tunjukin gue mana yang nggak bisa disupport sama SEO dari semua kebutuhan bisnis growth ini. Semuanya bisa loh. Nggak ada yang nggak bisa disupport sama SEO. Ya kan? Tapi kenapa orang-orang SEO-nya nggak nunjukin ini, yang ditunjukin malah, Pak ini keyword search volume-nya segini, Pak difficulties-nya segini. Nanti Bapak butuh backlink berapa banyak, money side-nya ada di sini, di bawahnya ada second layer, Pak pakai PBN aja. Itu yang dibicarakan sama orang SEO. Dan untuk bisnis, itu nggak akan bisa support growth dari bisnisnya. Bisnis growth, ini yang dibutuhkan ya.